Halo, assalamualaikum teman-teman. Jadi kembali lagi dengan saya di channel Aslamku. Jadi seperti biasa ingin membuat video atau informasi seputar asam lambung Ketanjeti ya buat teman-teman semuanya. Dan eh, pokoknya yang saya tahu, yang pernah saya alami itu saya ceritakan semuanya di channel ini ya. Entah itu asam lambung, Ketanjeti, pokoknya semuanya saya ceritakan di uh, channel Aslamku ini ya. Jadi saya habis nyuci, ini agak keringetan dan belum mandi. Kalau keringetan gini kan biasanya saya uh, angin-anginan dulu biar keringetnya itu kering terus baru mandi ya. Jadi nanti habis mandi atau panas-panasan sebentar tuh seger ya. Seger, saya biasanya begitu ya. Jadi apa sih yang mau saya bahas di video kali ini? Ini banyak sekali ya teman-teman yang mengeluhkan tentang hal ini ya. Hal ini tuh apa sih mas? Hal ini tuh penderita asam lambung Ketanjeti itu tenaganya atau rasanya itu bawaannya itu serasa lemes, lemah, letih, mudah capek, ngos-ngosan ya. Jadi itu semua saya nggak kaget ya, karena memang itu sensasinya ya, memang begitu sensasinya. Saya dulu waktu awam itu kaget, kok jalan cuma nggak ada 10 meter itu udah ngos-ngosan ya. Terus makan di rahang sini toh, makan nggak ada sepiring kok, makan sedikit aja tuh rahangnya sini buat ngunyah itu rasanya pegel banget, pegel, capek gitu ya, rasanya letih kayak mau rasanya pengen rebahan terus. Tapi ya kalau rebahan terus ya ya tahu sendirilah, kalau rebahan terus itu kan nggak baik ya. Kita harus ada gerak, meskipun gerak itu tidak belum banyak gerak. Itu kalian coba buat jalan-jalan di depan rumah atau di dalam rumah, yang penting kalian ada gerak ya. Setiap hari itu ada gerak. Ini khusus yang buat yang masih parah-parahnya ya. Kalau yang udah membaik, jauh lebih baik, itu mungkin ini nggak berguna buat kalian ya, yang sudah mungkin sudah 90% itu nggak berguna. Ini buat yang masih sedang parah-parahnya, ngos-ngosan, terus dada berdebar, pokoknya mudah capek. Ketika kita beraktivitas itu, kita energi kita itu cuma sedikit, ibaratnya seperti handphone yang baterainya itu lowbat ya. Jadi kita cas, misal ya, seperti kita cas kan kita dengan mengisi makanan, terus dengan tidur yang cukup. Itu ya cara mengecas kita ya. Itu ibaratnya handphone itu seperti itu. Nah, ketika energi kita itu nggak bisa menyimpan, nggak bisa menghasilkan energi yang lebih, itu kita seperti handphone, sama drop ya. Nanti buat apa sedikit drop lagi, terus lemas lagi, nggak bisa pokoknya nggak bisa aktivitas seperti normal lah, intinya begitu ya. Intinya itu cepet capek, cepet ngos-ngosan, cepet gimana ya, buat ngomong aja ngos-ngosan ya. Kalau yang masih parah ya, buat ngomong mungkin ngomong sedikit aja udah ngos-ngosan, rasanya kayak mual-mual gimana gitu. Itu memang sensasinya begitu. Terus bagaimana mas mengatasi itu semua? Mengatasi itu semua sih ya tergantung ke kalian sendiri ya. Kalian terapkan 3P ini. 3P ini utama. Saya udah bolak-balik buat video itu, yang utama itu 3P. Itu dilakukan dengan baik, jaga pantangan, konsumsi herbal. Kalau saran saya sih konsumsi herbal saja ya. Kalau obat dokter sih kalau kalian cocok sih nggak apa-apa ya, tapi saya sarankan untuk jangka panjang itu pakai herbal saja. Jadi kita nyari aman-amannya saja lah, itu menurut saya ya. Kalau menurut kalian berbeda pendapat, itu terserah kalian. Dan obat dokter itu juga bagus ya, tapi kan cocok apa tidak di kita, terus itu efek panjangnya itu bagaimana kan kita nggak tahu. Yang tahu itu kan dokter ya. Biasanya dokter menyarankan 4 bulan atau bahkan lebih ya.
itu untuk mengonsumsi obat dokter atau khususnya itu obat untuk lambung ya. Jadi kita lakukan aja pikiran positif, nggak usah gimana-gimana. Aktivitas yang berat atau yang membuat kita itu drop atau down itu kita tinggal dulu ya. Besok kalau kita udah sembuh, kita bisa beraktivitas kembali, bisa bekerja kembali gitu ya. Itu menurut saya. Kalau kalian udah drop, udah kalian paksakan ya sekalau kuat. Nanti kalau tambah down seperti saya, ibaratnya seperti saya paksakan cuma kuat 3 bulan ya. Saya kerja itu saat saya sakit terus saya kerja, saya lanjutkan itu saya paksa, ibaratnya saya paksa itu cuma kuat 3 bulan terus akhirnya drop, terus masuk ke rumah sakit karena anxiety yang tinggi ya. Itu saya masuk ke rumah sakit atau nginep itu 4 hari ya, itu karena anxiety tinggi ya. Anxiety tinggi nggak hilang-hilang, saya takut. Nah terus itu saya minta ke rumah sakit aja ya. Jadi waktu itu saya memang ya karena penyakit ini menakutkan, jadi bikin saya itu cepat-cepat ke rumah sakit ya. Bikin cepat-cepat saya itu ayo segera diperiksa saya kalau nanti takutnya gimana-gimana. Sebenarnya itu nggak apa-apa, itu cuma anxiety, lambung anxiety ya, itu nggak apa-apa sih menurut saya, nggak apa-apa, nggak akan kenapa-napa kok. Kalian cuma rasanya memang dahsyat, rasanya memang dahsyat dan ya rasanya memang gitu-gitu aja ya. Gitu nanti kalian tahan sambil istighfar, sambil menenangkan pikiran, nanti reda, nanti besoknya gitu lagi. Memang itu sedang parah-parahnya itu begitu ya. Jadi buat teman-teman yang sering merasa ngos-ngosan, capek, terus mudah lelah, letih, itu semuanya nanti akan mereda sedikit-sedikit. Nah terus bagaimana mas? Bagaimana saya itu sekarang, apakah masih? Saya kalau kecapean sih yang ngos-ngosan ya, tapi saya memang akui tenaga saya belum 100% seperti dulu ya. Ya alhamdulillah lah, kemarin saya ada kerjaan, ya kerjaan saya kan bengkel motor tapi nggak ikut orang ya, iseng-iseng lah. Dari dulu saya memang basicnya itu bengkel motor, dan kemarin saya alhamdulillah ada kerjaan ya beberapa hari waktu hampir lebaran itu, saya sampai habis lebaran ya. Jadi itu saya coba ya bukan saya coba sih, cuma saya memang ada rezeki ya saya kerjakan ya, dan alhamdulillah nggak ada masalah. Dan yang penting pikiran kita tetap positif, kalau capek istirahat dulu gitu ya. Jadi nggak usah dipaksakan ya. Terus untuk mudah capeknya, saya memang masih mudah capek tapi udah jauh lah. Kalau dulu kan buat benerin motor saya nggak bisa, buat nyervis motor itu saya nggak bisa ya. Kok nggak bisa, kenapa mas? Baru pegang obeng aja itu udah pokoknya kacau ya, pikiran kacau, terus tenaga kacau, pokoknya kacau semua. Nggak bisa saya dulu saya nggak bisa. Sekarang sudah alhamdulillah ya sudah bisa. Dan semoga saja teman-teman semuanya selalu menonton channel Aslamku ini, dan semoga saja video-video dari saya itu selalu bermanfaat ya buat teman-teman. Saya berharapnya sih begitu ya. Buat yang berbeda pendapat atau yang tidak suka, silahkan nggak usah tonton video saya ya. Jadi gampang, mudah-mudah aja. Saya di sini nggak gimana-gimana ya, di channel Aslamku ini saya nggak gimana-gimana. Pokoknya saya bahasnya asli, real yang saya lakukan. Ini saya berkeringat ini ya, bercucuran ini karena mungkin habis nyuci tadi ya, habis nyuci terus saya bercucuran. Keringatnya itu keringat seger ya. Kalau dulu saya keringat gak enak, keringatnya itu keringat dingin, terus keringat gak jelas gitu loh, yang gak enak lah pokoknya. Jadi begitu saja, itu cara mengatasinya. Kalian udah lakuin aja, pikiran ditenangkan, 3P jaga, jangan kecapean, tinggalkan semua kegiatan yang bikin kita drop atau bikin kita
bertambah buruk. Yang penting kalian itu setiap harinya atau setiap bulannya itu ada perkembangan baiknya, itu udah menuju ke kesembuhan. Tapi memang prosesnya lama, kalian harus sabar. Saya pun belum 100% normal loh ya. Menurut kalian apakah saya sudah 100% normal? Padahal belum ya. Terus kemarin video saya makan mie ayam ya, itu apakah ada sensasi? Nggak ada ya, nggak ada, karena saya pakainya kecap aja. Kalau pakai saus bahkan sambel mungkin itu pasti ada sensasi ya. Soalnya belum 100% sembuh total. Kalau udah 100% kembali seperti dulu, itu saya yakin bisa makan sambel lagi, bisa makan saus lagi ya. Tapi jangan berlebihan juga ya. Jadi begitu saja, terima kasih sudah menonton video saya ya, dan semoga saja gimana ya, teman-teman kita semua yang nonton channel Aslamku ini atau yang bergabung dengan channel Aslamku ini segera diberikan kesembuhan 100% seperti semula, seperti dulu, seperti sedia kala ya. Yang baru bergabung di channel ini silahkan subscribe dulu di bawah ini, ada tulisan subscribe warna merah, tolong dipencet sampai berubah menjadi warna abu-abu. Karena subscribe itu gratis ya, tidak dipungut biaya sebesar pun. Jadi kalian jangan pelit-pelit untuk subscribe, tinggal klik itu aja ya. Oke. Jadi gitu ya, itu tentang capek, tentang pokoknya mudah capek, letih, lemas, itu kalian istirahat total dulu. Menurut saya begitu. Kalau bisa ya, kalau masih kuat beraktivitas ya beraktivitas, tapi jangan sampai berlebihan ya. Udah itu saja. Kalian harus ingat, saya belum 100% gitu aja. Saya harus jaga, harus gitu, harus mempunyai patokan begitu ya. Jadi buat teman-teman semua ya, itu aja ya. Jadi kita lanjut di video selanjutnya, dan saya habis ini mau mandi terus panas-panasan sambil bersepeda ya. Karena ya kerjanya udah selesai ya. Jadi ya dinikmatin aja, hidup asam lambung ketansi itu tuh dinikmatin aja, nggak usah tegang-tegang, nggak usah buat apa tegang ya, buat apa susah gitu ya. Nggak usah susah-susah, udah gitu aja. Mau punya uang atau nggak punya uang ya udah dilakuin aja. Nanti kalian menikmati hidup, nanti lama-lama kalian lupa. Dan seperti saya ini, saya meskipun belum 100%, saya alhamdulillah sudah bisa melupakan semuanya ya. Yang dulu-dulu itu saya sudah nggak mau mikirin. Apalagi saya di grup Facebook itu udah paling nggak sengaja lihat postingan teman. Kalau dulu saya setiap hari pasti bikin status, bikin post ya, bikin postingan itu saya pasti. Dan rasanya begini loh, alah, udah nggak usah mikirin itu. Yang penting kalian happy, setiap hari itu kalian bikin happy. Hobinya apa dilakuin, pokoknya nggak usah terlalu ya dengan apa itu grup Facebook atau grup WA, nggak usah terlalu digagas gitu ya, nggak usah terlalu digagas, nggak usah terlalu ngikutin. Yang penting kalian tahu makanan apa yang tidak cocok di kalian dan herbalnya yang cocok buat kalian itu apa. Yang penting setiap harinya atau setiap minggunya, bahkan setiap bulannya itu ada perkembangan baiknya, itu sudah menuju ke kesembuhan. Tinggal kalian sabar saja. Seperti saya juga sabar. Kalau nggak sabar mau gimana lagi? Mau marah nggak bisa. Mau marah pun malah bertambah ya sensasinya. Jadi begitu saja. Jadi kita itu buat happy aja ya. Saya pun happy, meskipun nggak punya uang saya happy. Tapi suatu saat pasti kita bisa beraktivitas kembali seperti semula, bisa bekerja kembali, bisa mencari nafkah lagi ya, bagi yang masih sakit. Jadi nggak usah gimana-gimana, udah lakuin aja dengan sepenuh hati, dengan senang ya, meskipun nggak ada uang tapi udah nggak apa-apa ya. Seperti saya, kalian pikir saya punya uang gajian dari mana ya? Jadi gitu aja sih. Jadi buat teman-teman semua ya, saya doakan, pokoknya semuanya saya doakan, saya mendoakan saya sendiri dan mendoakan kalian semua ya, teman-teman saya ya. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat teman-teman semuanya. Semoga keluarga kalian semuanya
sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin.